Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Semoga Anda tetap dalam keadaan yang sehat walafiat. Kalaupun sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala segera menyembuhkan Anda. Saya Supardili dari Baitul Mal Bestari. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang Baitul Mal, ya. Di kesempatan yang lalu kita membahas tentang masalah-masalah ekonomi umat, ya, dari kemiskinan, ketimpangan, kemudian keterbatasan kepada akses sumber daya, begitu ya, termasuk juga pendidikan, ya, dan yang paling utama adalah masalah ekonomi riba. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang untuk bisa keluar dari masalah-masalah itu, tentu saja kita membutuhkan kekuatan, ya, kita membutuhkan modal, kita membutuhkan berbagai potensi untuk bisa keluar dari sana. Nah, mari kita bahas tentang apa saja sih potensi umat Islam, ya. Nah, yang pertama dan yang paling utama sesungguhnya adalah potensi umat Islam itu mendapatkan perintah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau berkaitan dengan ekonomi, Allah memerintahkan banyak sekali hal yang membuat sebetulnya secara ekonomi umat ini harusnya maju luar biasa, ya. Yang pertama adalah perintah Allah berkaitan dengan penunaian atau kewajiban menunaikan zakat, ya. Ini luar biasa. Zakat itu kecil, ya, hanya 2,5% nilainya, tetapi kemudian ia menjadi sebuah pintu gerbang yang besar bagi kebaikan, kemuliaan, keberkahan yang lain-lain, ya, apa yang kita sebut sebagai infak, sedekah, wakaf, dan yang luar biasa. Ya, jadi perintah berjiswaf, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ada perintah untuk meninggalkan, mencegah, bahkan memerangi riba, ya. Riba ini kita sudah bahas menjadi salah satu penyebab besar terjerumusnya umat Islam ke dalam kemiskinan. Nah, Allah Subhanahu wa taala kemudian sudah memerintahkan kita semua untuk memerangi riba ini kemudian, ya. Nah, yang ketiga kemudian berkaitan dengan Allah memerintahkan jual beli, ya. Wa ahalallahu bai'a wa harrama riba. Ya, jadi disandingkan itu. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi bagaimana umat Islam ini bisa menjadi penjual dan pembeli tentu saja. Kalau pembeli, ya semua kita adalah pembeli, ya. Tapi perintah Allah bagaimana bisa berjual beli, artinya umat ini juga harus menjadi penjual posisinya, ya, bukan hanya sebagai pembeli. Yang berikutnya adalah ada perintah tentang mencari rizki, ya, bekerja sekeras-kerasnya untuk mendapatkan rizki yang luar biasa kemudian, ya. Nah, ini perintah kepada kita semua untuk bisa makin produktif, ya, dari waktu ke waktu tentu saja, ya. Allah memerintahkan agar kita bisa bekerja keras, ya, mendapatkan rezeki yang halal, yang berkah, yang baik, dan kemudian bisa bermanfaat. Yang berikutnya Allah memerintahkan juga untuk berpikir, ya. Jadi bukan hanya bekerja tapi juga berpikir, ya. Kenapa berpikir menjadi penting? Karena kalau kita hanya bekerja tanpa berpikir, maka kita hanya akan mengerjakan yang itu-itu saja dengan hasil yang begitu-begitu saja tanpa ada peningkatan. Berpikir inilah yang menjadi alat, ya, bagi kita agar kemudian bisa meningkatkan kerja kita ke level yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Ada kemajuan senantiasa, ya. Dan ini sejalan tentu saja, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, ya. Hari esok harus lebih baik dari hari ini, ya. Nah, ini menjadi sebuah panduan bagi kita, ya, untuk kemudian bisa memajukan diri kita, keluarga kita, dan kemudian umat kita pada akhirnya untuk terus bisa dari istilahnya itu dari mustahik menjadi muzaki, ya. Dari mustahik, orang-orang miskin, orang duafa, orang-orang lemah, begitu, menjadi muzaki, orang-orang yang kemudian punya kekayaan, agniya, begitu, ya, orang kaya bisa menunaikan jiswaf itu tadi. Nah, ini potensi sesungguhnya yang luar biasa, ya.
Allah memerintahkan kita untuk menjadi umat yang unggul. Potensi berikutnya, ya, jadi tadi pembahasan tentang satu potensi, ya, yaitu perintah dari Allah dan di dalam Al-Quran, ya. Yang kedua kemudian adalah ada potensi umat Islam Indonesia kaitannya dengan jumlah, ya. Jumlah umat ini besar, ya, bisa sampai 85% kemudian jumlahnya. Nah, jumlah yang besar ini adalah berkaitan dengan bagaimana umat Islam bisa memenuhi, ya, kebutuhan umat yang besar ini, ya. Dan ini adalah sebuah pasar begitu, ya. Kalau kita berpikir ekonomi, pasar itu menjadi penting, ya. Nah, dengan pasar yang besar ini sesungguhnya kita mempunyai kesempatan untuk bisa memproduksi, untuk bisa menjadi produsen, untuk bisa menjadi penjual dengan pasar yang sangat besar ini. Jumlah besar ini luar biasa, ya. Punya potensi yang hebat tentu saja, ya, untuk kemudian tadi bisa meraih kemajuan. Yang ketiga, umat ini adalah umat yang punya banyak sekali masjid, ya. Masjid kita banyak sekali, ya. Menurut data dari Dewan Masjid Indonesia, kalau saya tidak salah, itu bisa sampai 700.000 masjid yang ada di Indonesia, ya. Nah, kenapa masjid ini menjadi penting? Karena secara ekonomi, ya, mari kita lihat masjid dari perspektif ekonomi. Masjid itu pasti yang pertama sudah punya lahan, ya. Belum ada masjid virtual, ya. Belum ada. Dan sudah punya lahan begitu, ya, jadi menguasai aset tanah, itu yang pertama. Yang kedua kemudian masjid adalah tempat bagi umat Islam untuk bisa berkumpul, ya, bersilaturahim, beribadah, dan kemudian sebetulnya bisa memadukan berbagai macam potensi jamaah masjid itu menjadi sebuah kekuatan, ya. Banyak sudah contoh-contoh masjid yang luar biasa, ya. Di Jogja ada Masjid Jogokarian yang sangat fenomenal, ya, yang kemudian bisa membuat potensi jamaah itu menjadi optimal dan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Lain waktu nanti kita bahas khusus tentang Masjid Jogokarian, ya. Yang berikutnya adalah potensi umat Islam, kalau tadi ada perintah dari Allah gitu, ya, di dalam Al-Quran, dan kemudian perintah itu sesungguhnya sudah mendapatkan contoh, ya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan para sahabatnya, ya, bagaimana umat Islam di zaman Rasulullah itu waktu di Mekah, ya, umat Islam di sana menjadi umat Islam yang sangat kaya raya, ya, yang menguasai berbagai macam aset, ya, kekayaan dan seterusnya kemudian, ya. Bahkan ketika berhijrah ke Madinah, tidak dibawa itu semua kekayaan, asetnya tidak dibawa. Dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, ya, Rasulullah dan para sahabat kembali bisa mendapatkan kekuatan ekonomi yang luar biasa, ya. Rasulullah dan para sahabat betul-betul menjalankan perintah Allah untuk bisa bekerja dengan sangat efektif, efisien, produktif begitu, ya, dan bersinergi, saling tolong, saling bantu dan seterusnya itu. Sehingga kemudian Madinah yang waktu itu dikuasai oleh kaum Yahudi secara ekonomi, kemudian tidak lama setelah hijrah itu kemudian bisa beralih ke pemimpinan ekonomi itu ke Rasulullah dan para sahabat. Yang kelima, umat Islam Indonesia itu punya ormas, ya, ini potensi yang luar biasa, ya, organisasi masyarakat, ya. Kita ada NU, ada Muhammadiyah, ya, ada Persatuan Islam, ya, Persis, ada Matla'ul Anwar, ya, ada Perti, ada macam-macam sekali, ya. Di kalangan mahasiswa ada HMI, ada IMM, ya, ada macam-macam lah ormas umat Islam ini. Nah, ini potensi, ya, organisasi itu selalu menjadi potensi yang besar, ya. Dengan demikian umat Islam bisa memobilisasi sumber daya, ya, meskipun kecil, ya, ketika dimobilisasi dia bisa menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Itulah potensi umat Islam untuk bisa maju dan menyelesaikan masalahnya. Perintah Allah, jumlah yang besar,
masjid, contoh dari Rasulullah, dan ormas. Ya, semoga potensi-potensi ini bisa kita optimalkan kerjanya dan kemudian bisa betul-betul memajukan umat Islam dan menyelesaikan masalah ekonomi, terutama ya masalah kemiskinan umat ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Supardili, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.